Ustaz, Sabtu kemarin adalah hari terakhir saya kajian offline karena suami sudah melarang saya untuk hadir dikarenakan kondisi usia kehamilan saya yang masuk ke trimester 3. Selain perasaan sedih karena sudah tidak bisa lagi kajian offline, saya sedih karena suami saya ini tipikal yang ridhonya sulit sekali diraih. Lisannya sering melaknat saya. Bahkan dia melakukan KDRT belum lama ini kepada saya yang sedang hamil. Dia marah besar sampai menampar dan memukul saya pakai sapu karena mangkok pecah. Dan saya disuruh makan makanan yang sudah bercampur beling. Katanya kalau tidak makan, saya ini temannya syaitan. Seringkali dia menghina dan melaknat saya karena hal-hal remeh. Saya sudah berusaha menjadi istri yang taat dan nurut dan tidak melawan saat ia marah. Dan saya terus berdoa agar Allah beri hidayah. Namun kodrat sampai saat ini dia masih begitu. Belum lagi hinaan dia, katanya saya makan mulu saat hamil. Dan jatah makanan itu ditakar di rumah. Akhirnya 2 bulan ini, bidan bilang kalau janin saya kurang beratnya. Alhamdulillah saya jualan online dan hasilnya bisa saya belikan susu dan makan untuk janin saya. Ibu mertua saya bilang selama anaknya itu belum jadi Fir'aun, saya harus sabar. Saya berusaha mengamalkan sabar dalam hidup saya, namun kalau sulit sekali Ustaz. Saya sering sedih dan menangis karena sebab rumah tangga khususnya suami yang kasar dan pelit. Insya Allah saya tidak menyalahi takdir Allah, namun saya berharap Allah gugurkan dosa saya dengan adanya ujian ini. Dan bagaimana saya mendapatkan ridho suami yang ridhonya sulit saya dapatkan dan begitu pelit dan temperamental kepada saya. Kita wajib taat kepada suami jika perintahnya tidak maksiat. Dan perintah makan makanan yang bercampur dengan beling itu maksiat. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, la dharar wala dirar. Nggak boleh memudaratkan atau menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nggak boleh. Dan itu hukumnya haram, nggak boleh taat. La ta'ata li makhlukin fi ma'asiyati khaliq. Nggak boleh taat kepada manusia kalau bermaksiat kepada Allah. Dan ini fatal kan. Allah Ta'ala bisa dalam masalah ini. Hendaknya penanya berdiskusi dan musyawarah dengan sosok-sosok yang punya dasar agama yang bijak. Syukur-syukur kalau ahli ilmu ya. Dan punya sisi kepemimpinan dan ditokohkan di keluarga besar penanya. Mungkin ayah atau kakak atau om. Intinya yang laki-laki khususnya. Bicarakan masalah ini. Karena kalau udah sampai dipukul pakai sapu lalu disuruh makan makanan yang bercampur dengan beling, ini udah sangat serius. Ini menyangkut keselamatan dan nyawa kan. Jadi coba diskusikan dengan sosok-sosok demikian dan khususnya laki-laki di keluarga besar kita yang bijak, yang ngerti kita dan punya pengalaman hidup sehingga bisa mengislah, bisa mendudukan. Karena solusinya belum tentu cerai juga. Kan bisa jadi dinasihati, didudukkan, dikasih warning dan seterusnya. Tapi intinya Allah Ta'ala jangan hadapi ini sendiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, seperti KDRT, keluarga istri harus terlibat. Secara khusus adalah laki-laki. Karena untuk menjaga wanita. Dan penanya sampaikan bahwa beliau hadir di Sabtu malam kemarin. Dan kita ingatkan bahwa kemarin kita belajar bahwa sabar itu bukan pasif. Sabar itu bukan terima apapun. Sabar itu bukan berdiam diri. Sabar itu adalah sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Dan Allah larang kita melakukan tindakan menyakiti atau membahayakan diri. Dan juga dilarang bersama orang-orang yang bisa membuat hal-hal tersebut terjadi. Menyakiti diri dan membahayakan diri. Dan membahayakan jiwa dan seterusnya. Jadi parameter sabar itu bukan Fir'aun. Parameter sabar adalah sesuai dengan tuntunan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan memberikan taufik bagi penanya dan tidak mengganggu proses kehamilan dan kelahiran dan semoga mendapatkan anak yang saleh. Amin.